Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Oke, untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas materi terkait masyarakat madani. Nah, mungkin perkuliahan hari ini saya tidak akan menjelaskan secara langsung, tapi saya akan memutarkan video yang isinya tentu saja penjelasan terkait masyarakat madani dan juga akan membahas secara khusus bagaimana keadaan masyarakat madani di Indonesia. Dan saya minta kalian untuk menyimak dengan baik video tersebut karena nantinya saya akan memberikan tugas yang berhubungan dengan video yang akan saya putarkan. Oke, saya putarkan videonya. Nah, oke. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, silakan disimak dengan baik videonya ya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait apa itu masyarakat madani dan bagaimana keadaan masyarakat madani yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih masyarakat madani itu? Masyarakat madani dapat kita artikan sebagai masyarakat sipil. Dalam bahasa Arab, al-mujtama al-madani, kata madani dapat berarti sivil atau civilized yang berarti beradab atau peradaban. Nah, masyarakat madani sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan adanya masyarakat yang disebut Al-Khair. Selanjutnya, masyarakat madani tentu memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, yaitu adanya kemauan untuk hidup lebih baik, berlaku adil dan jujur dalam bermasyarakat, dapat menebar kerahmatan, memiliki budaya kritik yang membangun, toleransi terhadap sesama dan perbedaan yang ada, serta adanya kesalahan pribadi dan sosial. Gagasan masyarakat madani di Indonesia sendiri sudah ada sejak Indonesia merdeka. Tetapi sayangnya, perkembangan masyarakat madani di Indonesia ini terhambat karena adanya pergeseran politik, terutama pada era demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Hal ini pun semakin diperparah karena adanya Orde Baru dengan sistem kediktatorannya selama 32 tahun yang menyebabkan kurangnya kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan hidup berkembang. Hanya beberapa organisasi-organisasi yang dapat berkembang, contohnya organisasi muslim besar seperti Muhammadiyah dan NU, karena mereka dapat memposisikan sebagai masyarakat sipil atau masyarakat madani dan juga mereka memiliki pengaruh yang cukup besar pada saat itu. Runtuhnya era Orde Baru pada tahun 1998 merupakan titik terang bagi perkembangan masyarakat madani atau masyarakat sipil. Karena hal ini dapat dilihat dengan adanya perlindungan perwujudan HAM dan juga meningkatkan kemandirian bagi masyarakat untuk berkembang. Selain itu, hal ini juga didukung dengan adanya undang-undang terkait kebebasan individu. Dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, terdapat hambatan dan tantangan yang ada. Yang pertama yaitu semakin banyaknya masyarakat miskin dan masyarakat yang merasa bahwa dirinya miskin. Kemudian, makin berkembangnya dan makin banyaknya LSM dan partai politik yang nantinya akan menimbulkan suatu ketidakjelasan. Selanjutnya, kurang rasa percaya diri untuk berkembang dan bersaing. Kemudian, kaum cendekiawan pun makin banyak, tetapi hanya berorientasi pada suatu kekuasaan. Dan yang terakhir adalah pers semakin berkembang, tetapi pesimisme pun semakin berkembang juga di kalangan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan tantangan-tantangan bagi masyarakat madani di Indonesia. Ya, setelah menonton video tadi, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberi tanggapan, atau kita cukupkan saja? Saya Bu Akil izin bertanya. Izin bertanya terkait penugasannya, mekanisme nanti bagaimana ya Bu? Terkait tugasnya itu meresum dari isi video tadi, jadi kalian resum dan itu maksimalnya 2 halaman ya. Fontnya Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5. Nanti pengumpulannya bisa lewat kulon dan akan saya infokan jika sudah saya buka kulonnya. Oke, mungkin sudah cukup ya? Sudah cukup untuk perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung kelas hari ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya izin live duluan teman-teman semua ya. Terima kasih Bu.